Rilis Kementan 10 September 2021. Wujudkan swasembada, Mentan SYL pastikan stok dan tingkatkan kapasitas produksi pupuk. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke PT Pupuk Kalimantan Timur Kaltim guna memastikan stok dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pupuk untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Sebagaimana diketahui, pupuk memiliki peran strategis sehingga menjadi penentu keberhasilan produksi yang ujungnya untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak ada tanaman tanpa pupuk, dan pertanian itu ada karena pupuknya. Saya siap membantu Pupuk Kaltim untuk menambah kapasitas produksi dan kualitas pupuk. Saya bicarakan dengan Presiden agar ketersediaan gas murah, bila perlu kita subsidi. Tahun depan kita capai swasembada. Maka intervensi pupuk harus tinggi, stok pupuk harus 14 juta sampai 15 juta ton, sehingga dengan disertai varietas yang bagus dan pelatihan, maka produksi pertanian naik. Demikian dikatakan Mentan SYL pada kunjungannya. Oleh karena itu, SYL menekankan peranan penting industri pupuk khususnya PT Pupuk Kaltim untuk bangsa agar bisa tumbuh dan tangguh dengan mewujudkan kemajuan sektor pertanian. Apalagi Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, pengembangan sektor pertanian ke depan tidak boleh salah dan berspekulasi, tapi harus dengan sinergi dan kerja keras dengan menggunakan teknologi modern, termasuk di dalam pupuk berkualitas dan kuantitasnya yang terjamin. Hari ini, saya bersama Dirut Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim memastikan stok pupuk tersedia dan secara bertahap kapasitas pupuk kita tingkatkan. Dengan begitu, kebutuhan pupuk bagi petani terus kita penuhi, ujarnya. Perlu diketahui, upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras melalui berbagai program terobosan tercatat berhasil. Melansir dari data BPS, produksi beras dari tahun 2018 hingga 2020 surplus dan diperkirakan 2021 pun surplus. Produksi beras tahun 2018 surplus 4,37 juta ton, 2019 surplus 2,38 juta ton, dan 2020 surplus 1,97 juta ton. BPS pun mencatat sejak 2019 hingga September 2021 tidak ada impor beras umum. 2 tahun ini, di masa pandemi hanya sektor pertanian yang pertumbuhannya positif, tidak pernah negatif. Keberhasilan ini karena kita mampu mengelola sumber daya alam yakni pertanian dengan baik dan kerja keras. Bukan kita capai karena kebetulan dukungan alam yang bagus, ungkap SYL. Oleh karena itu, saya mengajak Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, mari kita menembus langit, sama-sama ngabdi untuk bangsa. Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain, tidak boleh kalah sama Thailand, Vietnam, pintanya. Di tempat yang sama, Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi menunjukkan komitmennya untuk terus memaksimalkan ketersediaan pupuk dan operasional bisnis meski di tengah berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19. Tercatat, per 9 September 2021, sebanyak 76.681 ton stok pupuk telah tersedia di gudang Pupuk Kaltim yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan. Terdiri dari 73.596 ton urea subsidi dan 3.085 ton NPK formula khusus. Kami siap bekerja sama dan mendukung program Kementan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kami secara konsisten mengikuti perkembangan dan mengimplementasikan teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlebih di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai keterbatasan yang ada, ujarnya. Rahmat mengatakan, Pupuk Kaltim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian yang telah banyak memberikan dukungan kepada PKT, sehingga bisa berpartisipasi secara aktif dalam memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional. Untuk mensukseskan peningkatan produksi, Pupuk Kaltim terus memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani, serta turut mensukseskan musim tanam September 2021 hingga Februari 2022 ini. Untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan distribusi secara efektif dan efisien guna pemenuhan kebutuhan industri pertanian, Pupuk Kaltim telah mengimplementasikan teknologi berbasis Industri 4.0 di seluruh lini perusahaan, mulai dari Smart Operation, Smart Maintenance, Smart Distribution, hingga Digital Performance Management System, BBR-nya. Selain itu, efisiensi produksi termasuk konsumsi energi juga terus menjadi fokus kami guna memastikan perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Imbu Rahmat.